Ribuan tahun sebelum banjir besar menenggelamkan bumi, ada sebuah masa yang nyaris tak pernah dibicarakan. Saat langit dan bumi belum sepenuhnya terpisah. Saat makhluk dari cahaya turun, melanggar batas ilahi, dan melahirkan generasi raksasa yang mengguncang dunia. Semua kisah ini tertulis dalam sebuah kitab kuno yang pernah diakui, lalu dihapus, disembunyikan, dan dianggap terlalu berbahaya untuk dibaca manusia. Kitab itu mengungkap malaikat pembangkang, pengetahuan terlarang, serta kehancuran yang direncanakan langsung dari langit. Pertanyaannya, jika kisah ini hanya mitos, mengapa jejaknya muncul di berbagai peradaban, kitab suci, dan naskah kuno? Dan jika sebagian darinya adalah kebenaran, rahasia apa yang selama ini sengaja dikubur dari sejarah manusia? Sebelumnya, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Dunia yang kita kenal hari ini tidak selalu seperti ini. Ada satu masa purba yang hampir sepenuhnya terhapus dari ingatan manusia. Masa ketika langit dan bumi belum sepenuhnya terpisah. Ketika batas antara yang gaib dan yang nyata masih tipis. Pada zaman itulah, menurut naskah kuno, makhluk-makhluk dari langit masih berjalan di antara manusia. Peristiwa-peristiwa yang kini dianggap mustahil dahulu dipandang sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada masa itu bumi tidak hanya dihuni oleh manusia. Dikisahkan ada makhluk bertubuh raksasa yang menguasai daratan. Mereka memiliki kekuatan luar biasa, hidup jauh lebih lama, dan mendominasi peradaban awal. Kehadiran mereka menciptakan dunia yang keras, penuh ketakutan, dan nyaris tanpa belas kasih. Jejak tentang masa ini tidak banyak tersisa dalam catatan resmi sejarah. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menghapusnya. Di balik penghapusan itu, tersembunyi sebuah kitab kuno yang selama baru badibat diperdebatkan keberadaannya. Kitab ini pernah dibaca, disalin, dan dihormati. Namun pada suatu titik, ia dianggap terlalu berbahaya untuk disebarkan. Bukan karena bahasanya sulit dipahami, melainkan karena isinya mengguncang cara manusia memandang langit, malaikat, dan keadilan Tuhan. Kitab itu dikenal sebagai Kitab Enok. Kitab Enok tidak berbicara tentang kisah manusia biasa. Ia membuka tabir dunia yang jarang tersentuh. Dunia sebelum banjir besar, sebelum peradaban runtuh, dan sebelum sejarah ditulis ulang. Di dalamnya disebutkan tentang rahasia langit, pengetahuan terlarang, dan makhluk-makhluk yang melanggar batas yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Semua ini disampaikan melalui sosok Enok, seorang manusia saleh yang dipercaya menerima pengetahuan langsung dari alam tinggi. Dalam tradisi Islam, Enok dikenal sebagai Nabi Idris, seorang nabi yang disebut sebagai sosok yang sangat jujur dan diangkat ke derajat yang tinggi. Ia bukan sekadar penyampai pesan, tetapi saksi atas peristiwa besar yang mendahului kehancuran dunia lama. Dari sudut pandang ini, kisah Enok tidak sepenuhnya asing. Namanya dikenal, tetapi rincian perjalanan dan pengetahuan yang ia bawa jarang dibahas secara terbuka. Yang membuat kitab ini semakin misterius adalah perjalanan panjangnya dalam sejarah. Ia tidak hadir sebagai satu buku utuh. Ia tersebar dalam gulungan-gulungan, fragmen, dan salinan yang muncul di tempat berbeda, zaman berbeda, dan bahasa yang berbeda. Ada bagian yang hilang, ada yang disembunyikan, dan ada yang baru ditemukan kembali ribuan tahun kemudian. Setiap fragmen seperti potongan teka-teki yang tidak pernah benar-benar disatukan. Sebagian pihak menyebut kitab ini sebagai legenda. Sebagian lainnya melihatnya sebagai catatan kuno yang berisi simbol dan peringatan. Namun, ada pula yang meyakini bahwa di antara kisah-kisahnya terselip kebenaran yang pernah diketahui manusia lalu dilupakan. Kebenaran yang tidak dihapus karena salah, tetapi karena terlalu mengguncang keyakinan yang telah mapan. Dari sinilah penelusuran dimulai. Bukan untuk mengangkat kitab ini sebagai pegangan hidup, melainkan untuk memahami mengapa kisahnya begitu ditakuti, disingkirkan, dan nyaris lenyap. Jika dunia purba benar-benar pernah dihuni oleh kekuatan yang melampaui manusia, lalu dimusnahkan oleh kehendak ilahi, maka kehancuran itu pasti meninggalkan pelajaran. Dan mungkin pelajaran itulah yang selama ini berusaha disembunyikan dari ingatan umat manusia. Nama Enok muncul sebagai sosok kunci dalam kisah yang nyaris terhapus ini. Ia bukan raja, bukan panglima perang, dan bukan pula penguasa dunia. Namun justru melalui dirinya, tabir antara bumi dan langit perlahan terbuka. Dalam berbagai tradisi kuno, Enok digambarkan sebagai manusia saleh
yang hidup di masa sangat awal, generasi dekat dengan penciptaan pertama manusia. Dalam tradisi Islam, Enok dikenal sebagai Nabi Idris. Al-Quran menyebutnya sebagai sosok yang sangat jujur dan seorang nabi yang diangkat ke martabat tinggi. Penyebutan ini singkat, namun syarat makna. Ia tidak diceritakan panjang lebar seperti nabi-nabi lain, seolah ada bagian kisahnya yang tidak dijabarkan secara terbuka. Kekosongan inilah yang kemudian memicu rasa ingin tahu banyak generasi setelahnya. Kitab Enok mencoba mengisi ruang kosong itu. Di dalamnya, Enok tidak hanya berperan sebagai manusia saleh, tetapi sebagai saksi peristiwa kosmik. Ia digambarkan menapaki dua dunia sekaligus, dunia manusia dan dunia malaikat. Ia melihat bagaimana tatanan ilahi bekerja, bagaimana hukum langit ditegakkan, dan bagaimana pelanggaran terhadap hukum itu membawa konsekuensi besar bagi seluruh ciptaan. Pengetahuan yang diterima Enok bukanlah pengetahuan biasa. Ia tidak diajari cara bercocok tanam atau membangun kota. Ia diperlihatkan rahasia langit, peredaran benda-benda kosmik, catatan amal manusia, serta masa depan dunia. Dalam narasi kitab tersebut, Enok bahkan disebut melakukan perjalanan menembus lapisan-lapisan langit, sebuah gambaran yang mengingatkan pada konsep Miraj dalam tradisi Islam. Meski dengan bentuk dan detail yang berbeda, namun penting untuk dipahami, dalam Islam, kisah-kisah seperti ini tidak diterima mentah-mentah. Enok atau Nabi Idris dihormati sebagai nabi, tetapi detail perjalanan kosmiknya tidak dijadikan dasar akidah. Ia ditempatkan sebagai bagian dari kisah umat terdahulu yang bisa direnungkan, bukan dijadikan sumber hukum atau keyakinan mutlak. Disinilah sikap selektif menjadi sangat penting. Yang menarik, sosok Enok selalu digambarkan berbeda dari manusia lain pada masanya. Ia tidak larut dalam kekacauan dunia. Ketika kejahatan mulai menyebar, ketika kekuatan besar menindas yang lemah, Enok justru memilih jalan kesunyian, ketaatan, dan pengabdian. Sikap inilah yang membuatnya layak menerima amanah besar sebagai penyampai peringatan. Dalam kisah-kisah kuno, Enok menjadi perantara antara langit dan bumi. Ia menerima pesan, lalu menyampaikannya tanpa kompromi, bahkan kepada makhluk yang memiliki kekuatan jauh di atas manusia. Perannya bukan sebagai hakim, melainkan sebagai penyampai keputusan ilahi. Ia berdiri di tengah badai kosmik sebagai suara yang tenang, namun tegas. Keberadaan Enok sebagai figur lintas tradisi menunjukkan satu hal penting, bahwa ada satu titik dalam sejarah manusia ketika wahyu, peringatan, dan pengetahuan mendalam diturunkan secara langsung untuk mencegah kehancuran total. Namun peringatan itu tidak selalu diindahkan, dan ketika peringatan diabaikan, sejarah menunjukkan bahwa kehancuran menjadi keniscayaan. Dari sini, sosok Enok atau Nabi Idris bukan sekadar tokoh masa lalu. Ia adalah simbol manusia yang diberi kepercayaan besar karena keteguhan imannya. Ia menjadi saksi bahwa pengetahuan tanpa ketaatan hanya akan melahirkan kebinasaan. Dan dari kisahnya, kita mulai memahami bahwa dunia purba tidak runtuh tanpa sebab. Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Enok dan pengetahuan yang dibawanya tidak lagi terdengar di tengah masyarakat. Bukan karena kisah itu selesai, melainkan karena perlahan-lahan disingkirkan. Ada satu masa dalam sejarah ketika teks-teks tertentu mulai dipilah. Sebagian dipertahankan, sebagian lain dianggap tidak layak dibaca oleh khalayak luas. Kitab Enok termasuk di antara naskah yang masuk ke wilayah abu-abu itu. Pada awalnya, kitab ini bukan teks asing. Beberapa komunitas awal mengenalnya dan menganggapnya penting. Bahkan sebagian gagasan di dalamnya beresonansi dengan keparkian-keparkian besar tentang keadilan Tuhan, penghakiman akhir, dan kehancuran dunia lama. Namun justru karena isinya terlalu gamblang dan berani, kitab ini mulai dipandang sebagai ancaman. Bukan ancaman fisik, melainkan ancaman terhadap tatanan pemahaman yang sudah dibangun. Isi kitab Enok tidak sekadar berbicara tentang kebaikan dan keburukan. Ia menyentuh wilayah sensitif tentang makhluk langit, hukum kosmik, dan kesalahan besar yang pernah terjadi sebelum sejarah manusia modern dimulai. Kisah-kisah seperti ini dianggap berpotensi membingungkan umat jika disebarkan tanpa kendali. Ia dikhawatirkan membuka terlalu banyak pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Dalam perjalanan sejarah gereja dan lembaga keagamaan, terjadi proses panjang penentuan kitab mana yang dianggap sah dan mana yang tidak. Proses ini tidak selalu sederhana. Ia melibatkan perdebatan, politik, dan kekhawatiran akan dampak sosial. Dalam proses itulah,
Kitab Enok perlahan tersingkir dari daftar bacaan resmi dan akhirnya menghilang dari arus utama. Namun, menghilang dari daftar resmi tidak berarti lenyap sepenuhnya. Kitab ini terus hidup dalam bayang-bayang, disalin secara terbatas, disimpan oleh komunitas kecil, dan dijaga sebagai teks rahasia. Ia bertahan bukan karena kekuatan institusi, melainkan karena keyakinan segelintir orang bahwa di dalamnya tersimpan potongan kebenaran masa lampau. Yang menarik, setiap kali manusia mencoba mengubur kisah ini, jejaknya justru muncul kembali di tempat lain. Fragmen demi fragmen ditemukan di wilayah berbeda, dalam bahasa berbeda, seolah menegaskan bahwa kisah ini tidak ingin benar-benar dilupakan. Seakan ada pesan yang terus menuntut untuk dibaca ulang, meski dengan sikap yang lebih hati-hati. Dalam konteks Islam, sikap terhadap teks seperti ini jelas. Tidak semua yang ditulis di masa lampau dianggap wahyu, namun tidak semua pula harus ditolak mentah-mentah. Kisah-kisah tersebut ditempatkan sebagai cerita umat terdahulu yang bisa mengandung pelajaran tanpa dijadikan landasan keyakinan. Dengan cara ini, umat diajak berpikir kritis tanpa terjerumus. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah kitab Enok benar atau salah? Pertanyaan yang lebih dalam adalah, mengapa manusia begitu takut pada kisah ini? Apa yang sebenarnya ingin disampaikan hingga dianggap berbahaya? Apakah karena ia mengungkap kesalahan makhluk besar, ataukah karena ia mengingatkan bahwa kekuasaan, setinggi apapun, tetap tunduk pada keadilan Tuhan? Dari titik inilah misteri semakin menebal. Kitab yang pernah disingkirkan ternyata tidak mati. Ia menunggu untuk ditemukan kembali. Dan ketika ditemukan, ia membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Pertanyaan yang akan membawa kita menuju sebuah gua sunyi di tepi laut mati. Tempat rahasia ini perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Hampir 2000 tahun setelah kitab Enok menghilang dari peredaran, sejarah seolah membiarkannya tertidur dalam keheningan. Hingga suatu hari, pada pertengahan abad ke-20, sebuah peristiwa sederhana di gurun Yudea mengubah segalanya. Tidak ada ritual, tidak ada peneliti, dan tidak ada nubuat. Hanya seorang penggembala Badui yang kehilangan kambingnya di antara tebing-tebing kering dan terjal. Di bawah terik matahari gurun, langkahnya membawanya ke sebuah celah gelap di dinding batu. Sebuah gua kecil yang tampak biasa, tanpa tahu apa yang akan ditemukannya. Ia melemparkan batu ke dalam gua itu. Yang terdengar bukan suara jatuh ke tanah, melainkan bunyi pecahan kendi tanah liat. Rasa penasaran mendorongnya masuk, menyusuri ruang sunyi yang dingin dan pengap. Di dalam gua itulah, waktu seakan berhenti. Beberapa kendi besar tertata rapi. Sebagian telah retak dimakan usia. Ketika salah satu dibuka, tampak gulungan-gulungan tua yang dibungkus kain linen. Tulisan-tulisan asing tergores di permukaannya. Tulisan yang tidak dipahami, namun memancarkan kesan bahwa ia bukan sekadar benda kuno biasa. Bagi sang penggembala, temuan itu hanyalah barang antik, tidak lebih. Ia membawa beberapa gulungan pulang, memperlihatkannya kepada keluarga dan tetangga. Tidak ada yang menyangka bahwa benda-benda lusuh itu kelak akan mengguncang dunia akademik dan keagamaan. Gulungan-gulungan itu kemudian dibawa ke pasar, berpindah tangan, hingga akhirnya menarik perhatian para pedagang yang lebih peka terhadap nilai sejarah. Kabar tentang gulungan kuno dari gurun segera menyebar. Para peneliti mulai berdatangan. Mereka menyadari bahwa teks-teks ini bukan sekadar manuskrip tua, melainkan peninggalan luar biasa dari masa sebelum kehancuran besar dunia kuno. Beberapa bagian berisi teks-teks kitab yang dikenal, sementara yang lain justru mengandung tulisan-tulisan yang selama ini hanya dikenal sebagai legenda. Tempat penemuan gulungan-gulungan itu kemudian dikenal sebagai kawasan Qumran di tepi Laut Mati. Penggalian sistematis pun dimulai. Satu gua ditemukan, lalu yang lain, hingga akhirnya terungkap 11 gua yang menyimpan ribuan fragmen naskah. Masing-masing fragmen seperti potongan suara dari masa lampau, berbicara tentang keyakinan, hukum, dan rahasia yang pernah diyakini oleh sebuah komunitas kuno. Yang membuat penemuan ini semakin penting adalah keberagaman isi teksnya. Di antara naskah-naskah itu terdapat tulisan-tulisan yang selaras dengan kitab-kitab yang dikenal hari ini. Namun juga ada teks apokrif yang selama berubah debat dianggap hilang. Di sanalah kembali muncul jejak kitab Enok, bukan sebagai cerita tunggal, melainkan sebagai bagian dari tradisi yang pernah hidup dan dihormati. Penemuan di Qumran membuktikan satu hal. Kitab Enok bukanlah dongeng belaka. Ia pernah dibaca, disalin, dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Keberadaannya nyata,
tertanam dalam sejarah umat manusia. Namun justru dari bukti inilah muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika teks ini benar-benar ada dan pernah dihormati, mengapa ia kemudian disingkirkan? Dari gua sunyi di tepi laut mati, sebuah rahasia bangkit kembali. Rahasia yang menuntut untuk dibaca ulang dengan hati-hati. Dan dari sinilah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang Kitab Enok dan dunia purba mulai memasuki babak yang jauh lebih menegangkan. Penemuan gulungan-gulungan kuno di kawasan Qumran segera menarik perhatian para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Awalnya, banyak yang ragu. Terlalu sering benda purba disalahartikan. Terlalu sering klaim besar runtuh oleh penelitian teliti. Namun keraguan itu perlahan berubah menjadi kekaguman ketika para ahli mulai membaca dan membandingkan teks-teks yang ditemukan. Bahasa yang digunakan bukan satu jenis. Ada tulisan dalam bahasa Ibrani, Aram, dan sebagian kecil Yunani. Ini menunjukkan bahwa naskah-naskah tersebut bukan produk satu kelompok kecil yang terisolasi, melainkan bagian dari tradisi yang lebih luas. Setiap fragmen mengandung gaya penulisan yang rapi, struktur kalimat yang matang, dan konsistensi teologisis yang menandakan bahwa teks ini disalin dengan penuh kehati-hatian. Di antara ribuan potongan naskah itu, para peneliti menemukan bagian-bagian yang sangat mengejutkan. Beberapa di antaranya selaras dengan teks kitab suci yang dikenal saat ini, bahkan lebih tua dari salinan yang selama ini dijadikan rujukan. Penemuan ini memaksa dunia akademik untuk meninjau ulang asumsi lama tentang usia dan transmisi teks-teks keagamaan. Namun, kejutan terbesar datang dari fragmen-fragmen yang tidak sesuai dengan kanon resmi. Di sanalah muncul kembali nama Enok. Potongan-potongan teks yang sebelumnya hanya dikenal dari terjemahan Ethiopia, kini terbukti memiliki versi Aram yang jauh lebih tua. Ini menjadi bukti kuat bahwa kitab Enok beredar luas di Timur Tengah kuno dan dikenal oleh komunitas Yahudi pada masa sebelum dan sesudah Masehi. Temuan ini mengguncang fondasi banyak teori lama. Jika kitab Enok benar-benar dibaca dan disalin di komunitas kuno, maka posisinya dalam sejarah pemikiran keagamaan tidak bisa lagi diabaikan. Ia bukan karangan belakangan, bukan pula cerita rakyat tanpa dasar. Ia adalah bagian dari diskursus teologisis yang hidup dan diperdebatkan pada zamannya. Para sarjana mulai menyusun ulang potenggen-potenggen itu seperti menyusun mozaik yang rumit. Tidak ada satu gulungan utuh, yang ada hanyalah fragmen yang tersebar. Namun justru dari keterpecahan inilah tampak jelas betapa luas dan kompleks isi naskah tersebut. Ada bagian yang membahas hukum ilahi, ada yang berisi penglihatan kosmik, dan ada pula yang menyinggung peristiwa besar sebelum banjir purba. Reaksi dunia tidak seragam. Sebagian menyambut penemuan ini sebagai harta sejarah yang luar biasa. Sebagian lain memandangnya dengan hati-hati, khawatir akan dampaknya terhadap keyakinan yang sudah mapan. Perdebatan pun muncul, bukan lagi tentang apakah kitab Enok ada, tetapi tentang bagaimana seharusnya ia dipahami. Dalam konteks keimanan, perdebatan ini menjadi sangat sensitif. Bagi umat Islam, temuan ini tidak mengubah fondasi akidah. Al-Quran tetap menjadi sumber utama kebenaran. Namun keberadaan teks kuno ini membuka ruang untuk memahami bagaimana umat terdahulu memandang dunia, langit, dan kehancuran besar yang pernah terjadi. Penemuan fragmen-fragmen ini juga menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu berjalan lurus. Ada bagian yang disorot, ada yang ditinggalkan, ada suara yang diperkuat, dan ada pula yang diredam. Kitab Enok berada di antara suara-suara yang diredam itu, bukan karena ia tidak penting, tetapi karena ia terlalu berani berbicara tentang kesalahan besar di masa lampau. Dari sinilah, Kitab Enok kembali memasuki panggung sejarah modern, bukan sebagai kitab suci, melainkan sebagai saksi bisu peradaban purba. Dan dari setiap fragmen yang berhasil dibaca, satu pesan semakin jelas, bahwa dunia sebelum kehancuran besar menyimpan kisah yang jauh lebih kompleks daripada yang selama ini kita bayangkan. Penemuan di Qumran bukanlah awal dari perjalanan kitab Enok, melainkan penguat dari jejak panjang yang sudah muncul jauh sebelumnya. Bahkan, sebelum gulungan laut mati ditemukan, sebagian isi kitab ini telah lebih dulu dikenal di tempat yang sangat jauh dari tanah Yudea. Jejak itu membawa kita menyeberangi benua menuju dataran tinggi Afrika Timur. Pada abad ke-18, seorang penjelajah Eropa melakukan perjalanan panjang ke wilayah yang saat itu masih jarang dijangkau dunia barat. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di tengah tradisi gereja Ethiopia,
tersimpan sebuah kitab kuno yang dibaca dan dijaga turun-temurun. Kitab itu berisi kisah Enok, ditulis dalam bahasa Gezi, bahasa liturgis yang telah digunakan selama berabad-abad. Penemuan ini membuat banyak orang heran. Di saat kitab Enok nyaris tidak dikenal di Eropa dan Timur Tengah, justru di Ethiopia teks ini tetap hidup. Ia dibaca bukan sebagai legenda, melainkan sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Fakta ini menunjukkan bahwa penghapusan kitab Enok tidak terjadi secara global. Ia hanya tersingkir dari sebagian wilayah, sementara di tempat lain tetap dipelihara. Beberapa dekade kemudian, jejak lain kembali muncul. Kali ini di Mesir. Pada akhir abad ke-19, para peneliti menemukan fragmen naskah Yunani yang berisi bagian dari kisah Enok di sebuah pemakaman Kristen kuno di Akhmim. Temuan ini menjadi petunjuk penting. Artinya, kitab Enok pernah diterjemahkan dan dibaca dalam bahasa Yunani, bahasa yang menjadi jembatan ilmu pengetahuan dunia kuno. Dengan munculnya naskah Ethiopia dan fragmen Yunani, para peneliti mulai menyadari bahwa kitab Enok tidak berdiri di satu wilayah atau satu budaya saja. Ia pernah beredar luas, menembus batas geografis dan bahasa. Ini menguatkan dugaan bahwa kitab ini memiliki pengaruh besar pada masanya, jauh sebelum akhirnya menghilang dari arus utama. Namun, selama bertahun-tahun, sebagian akademisi masih meragukan keasliannya. Mereka menganggap naskah Ethiopia sebagai terjemahan belakangan, bukan teks awal. Keraguan ini baru mulai runtuh ketika fragmen Aram ditemukan di Qumran. Bahasa Aram adalah bahasa yang digunakan di wilayah tersebut pada masa sangat awal. Artinya, teks Enok memang berasal dari Timur Tengah kuno, bukan karangan belakangan. Gabungan penemuan dari Ethiopia, Mesir, dan Laut Mati membentuk satu benang merah yang kuat. Kitab Enok bukan teks tunggal yang muncul tiba-tiba. Ia adalah kumpulan tulisan yang hidup, berpindah, diterjemahkan, dan disalin selama berabad-abad. Setiap wilayah menyimpan potongan kisah yang sama, meski dengan bentuk yang berbeda. Bagi umat Islam, rangkaian penemuan ini tidak dimaknai sebagai pembenaran isi kitab tersebut. Namun ia menjadi bukti bahwa kisah tentang Nabi Idris atau Enok memang memiliki akar sejarah yang panjang. Nama dan sosoknya tidak muncul dari ruang hampa. Ia dikenal oleh berbagai peradaban sebagai figur penting dalam sejarah awal manusia. Dari sini, gambaran besar mulai terbentuk. Kitab Enok adalah saksi lintas zaman tentang bagaimana manusia purba memahami langit, keadilan, dan kehancuran. Ia tidak lahir di satu tempat dan tidak mati di satu zaman. Ia bergerak, disembunyikan, lalu muncul kembali ketika waktunya tiba. Dan dengan setiap jejak yang terungkap, satu pertanyaan semakin menguat. Jika kitab ini pernah begitu luas pengaruhnya, mengapa ia akhirnya ditinggalkan? Jawabannya mungkin tidak sederhana, namun pencarian itu akan membawa kita lebih jauh, menuju pemahaman bahwa kitab Enok tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu untuk dipahami dengan cara yang tepat. Semakin dalam para peneliti menelusuri jejak kitab Enok, semakin jelas bahwa naskah ini tidak pernah hadir sebagai satu kitab yang lengkap dan rapi. Tidak ada satu salinan tunggal yang bisa dijadikan acuan mutlak. Yang ada hanyalah potanggan-potungen, kisah yang tersebar, terpisah oleh jarak, bahasa, dan waktu. Kondisi inilah yang membuat kitab Enok menjadi salah satu teks paling misterius dalam sejarah keagamaan. Setiap penemuan selalu menghadirkan versi yang berbeda. Naskah Ethiopia menyimpan kisah yang relatif utuh, namun ditulis dalam bahasa yang jauh dari bahasa asalnya. Fragmen Yunani hanya menyajikan bagian-bagian tertentu, sementara fragmen Aram dari Qumran hadir dalam kondisi terpecah, terkadang hanya berupa beberapa baris kalimat, tidak satupun yang benar-benar lengkap, namun semuanya saling melengkapi. Keadaan ini menimbulkan satu kesimpulan penting. Kitab Enok bukan karya satu waktu dan satu penulis. Ia lebih menyerupai kumpulan tulisan yang disusun dan diperluas dalam rentang waktu panjang. Setiap generasi mungkin menyalin bagian yang dianggap penting, sementara bagian lain dibiarkan hilang. Akibatnya, teks ini berkembang seperti mosaik yang tidak pernah benar-benar selesai. Bagi dunia akademik, kondisi ini menjadi tantangan besar. Para sarjana harus membandingkan satu fragmen dengan fragmen lain, menyusun urutan cerita, dan menafsirkan bagian yang hilang. Proses ini tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Ada perbedaan pandangan tentang struktur, urutan, dan bahkan makna dari bagian-bagian tertentu. Kitab Enok pun menjadi medan perdebatan yang panjang. Namun justru dari ketidakutuhan inilah
muncul gambaran yang lebih jujur tentang sejarah manusia. Banyak teks kuno mengalami nasib serupa. Tidak semua diturunkan secara sempurna, tidak semua dijaga dengan cara yang sama. Sebagian bertahan karena dianggap penting, sebagian lain hilang karena dianggap berbahaya atau tidak relevan. Kitab Enoch berada di persimpangan itu. Dalam perspektif Islam, fakta bahwa kitab ini tidak utuh semakin menegaskan sikap kehati-hatian. Sesuatu yang tidak terjaga keasliannya tidak bisa dijadikan rujukan akidah. Namun pada saat yang sama, potongan-potongan kisah di dalamnya tetap bisa dibaca sebagai cermin pemikiran umat terdahulu. Ia memberi gambaran tentang bagaimana manusia purba memahami dosa, keadilan, dan kehancuran. Ketidakutuhan kitab Enoch juga menjelaskan mengapa isinya sering terasa meloncat-loncat. Satu bagian berbicara tentang malaikat dan langit, bagian lain tentang mimpi, nubuat, atau sejarah simbolik umat manusia. Tidak ada alur linear seperti kitab sejarah modern. Ini menandakan bahwa teks tersebut lahir dari tradisi lisan dan tulisan yang bercampur, lalu dibukukan secara tidak seragam. Di balik semua ini, ada satu benang merah yang tetap terjaga. Kitab Enoch selalu berbicara tentang batas. Batas antara taat dan durhaka. Batas antara pengetahuan yang diberkahi dan pengetahuan yang merusak. Batas antara kekuasaan dan keadilan. Pesan ini muncul berulang kali, meski dalam bentuk yang berbeda-beda. Maka, ketika kitab Enoch dibaca hari ini, ia tidak bisa dipahami seperti membaca satu buku biasa. Ia harus diperlakukan sebagai kumpulan suara dari masa lampau. Suara yang terputus-putus, namun saling berkaitan. Suara yang pernah dianggap penting, lalu disingkirkan, namun tidak pernah benar-benar mati. Dari sini, satu hal menjadi semakin jelas. Ketidakutuhan kitab Enoch bukan kelemahannya, melainkan cerminan dari perjalanan panjangnya. Ia adalah teks yang terluka oleh waktu, dipotong oleh sejarah, dan diselamatkan oleh fragmen. Dan justru karena itulah, ia terus mengundang rasa ingin tahu, seolah berkata bahwa masih ada bagian kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Setelah menelusuri jejak kitab Enoch yang terpecah dan tersebar, muncul satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Jika kitab ini tidak utuh, tidak kanonik, dan penuh perdebatan, mengapa ia masih dibahas hingga hari ini? Jawabannya tidak sederhana. Kitab ini bertahan bukan karena statusnya, melainkan karena muatannya yang terus memantik rasa ingin tahu manusia tentang asal-usul kejahatan dan kehancuran besar. Kitab Enoch tidak menawarkan kisah penghiburan, ia menyajikan peringatan. Di dalamnya, pengetahuan digambarkan sebagai pedang bermata dua. Ia bisa menjadi cahaya yang menuntun, namun juga bisa menjadi api yang membakar. Narasi seperti ini membuat banyak pihak merasa tidak nyaman, karena ia menantang gagasan bahwa semua pengetahuan selalu membawa kebaikan. Di satu sisi, kitab ini berbicara tentang keadilan ilahi yang tegas. Setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Tidak ada kekuatan yang kebal, tidak ada makhluk yang berada di atas hukum Tuhan. Pesan ini sejalan dengan prinsip besar dalam Islam, bahwa keadilan Allah berlaku atas semua ciptaan tanpa pengecualian. Namun di sisi lain, cara penyampaiannya penuh simbol, dramatis, dan kadang ekstrem. Inilah sebabnya kitab Enoch sering ditempatkan sebagai teks yang berbahaya. Bukan karena ia mendorong kejahatan, melainkan karena ia membuka pertanyaan yang sulit dijawab. Jika kejahatan pernah muncul dalam skala kosmik, bagaimana manusia harus memandang sejarahnya sendiri? Jika dunia lama pernah dimusnahkan, apakah dunia sekarang benar-benar aman dari nasib serupa? Dalam tradisi Islam, sikap terhadap kisah-kisah seperti ini telah lama jelas. Cerita umat terdahulu boleh diceritakan, namun harus disaring. Tidak semua diterima, tidak semua ditolak. Prinsip ini menjaga umat dari dua ekstrem, terlalu percaya hingga tersesat, atau terlalu menolak hingga kehilangan hikmah. Mengkaji kitab Enoch bukan berarti menjadikannya sumber keyakinan. Ia dibaca sebagai teks sejarah dan refleksi. Dari sana, kita bisa melihat bagaimana manusia purba memaknai dosa, hukuman, dan batas moral. Kita bisa memahami ketakutan mereka terhadap pengetahuan yang melampaui kendali, serta keyakinan bahwa kehancuran bukan datang tanpa sebab. Kitab ini juga mengingatkan bahwa peradaban tidak runtuh secara tiba-tiba. Ada proses panjang yang mendahuluinya. Kesombongan, pelanggaran batas, dan pengabaian peringatan. Semua itu muncul berulang kali dalam kisah-kisah besar sejarah. Pesan seperti ini membuat kitab Enoch tetap relevan,
meski tidak dijadikan pegangan iman. Dari sudut pandang akademik, kitab ini adalah jendela ke masa lalu. Ia menunjukkan bagaimana gagasan tentang malaikat, langit, dan penghakiman berkembang sebelum sistem teologi modern terbentuk. Ia membantu para peneliti memahami konteks pemikiran keagamaan yang melahirkan banyak konsep besar yang dikenal hari ini. Namun justru karena relevansinya inilah, kitab ini perlu dibaca dengan kehati-hatian ekstra. Tanpa pemahaman yang matang, kisah-kisah simbolik bisa disalahartikan. Tanpa landasan iman yang kuat, peringatan bisa berubah menjadi kebingungan. Itulah sebabnya, pembahasan kitab Enok selalu harus disertai batas yang jelas. Dari titik ini, perjalanan memasuki wilayah yang lebih gelap dan kontroversial akan dimulai. Bagian yang tidak lagi hanya berbicara tentang manusia, tetapi tentang makhluk-makhluk langit yang melanggar batas. Tentang sebuah drama kosmik yang menjadi awal kehancuran dunia lama. Dan dari sanalah, ketegangan kisah ini akan mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Pada titik inilah kisah kitab Enok memasuki wilayah yang paling kontroversial. Bagian yang dikenal sebagai kitab para pengawas membuka tabir tentang sebuah drama kosmik yang terjadi jauh sebelum banjir besar. Sebuah masa ketika dunia belum sepenuhnya stabil dan batas antara langit dan bumi masih terasa dekat. Dalam gambaran ini, ada makhluk-makhluk surgawi yang diberi tugas khusus untuk mengawasi umat manusia. Para makhluk ini disebut sebagai para pengawas. Tugas mereka bukan untuk memerintah, melainkan menjaga keseimbangan. Mereka mengamati manusia, memastikan tatanan ilahi tetap berjalan, dan melaporkan setiap penyimpangan. Pada awalnya, peran ini dijalankan dengan penuh ketaatan. Dunia masih berada dalam jalur yang seharusnya. Namun, seiring waktu, pengawasan berubah menjadi ketertarikan. Para pengawas mulai memandang kehidupan manusia bukan hanya sebagai objek tugas, tetapi sebagai sesuatu yang menggoda. Mereka melihat manusia hidup dengan kehendak bebas, merasakan emosi, dan membangun hubungan. Dari sinilah benih pelanggaran mulai tumbuh. Kitab Enok menggambarkan momen ketika sejumlah pengawas berkumpul dan membuat keputusan bersama. Mereka tidak sekadar tergelincir secara individu, tetapi bersepakat untuk melanggar hukum yang telah ditetapkan. Sebuah sumpah dibuat, sebuah perjanjian yang mengikat mereka untuk turun ke bumi dan menuruti keinginan terlarang. Keputusan ini bukanlah kesalahan kecil. Ini adalah pembangkangan kolektif terhadap kehendak Tuhan. Dalam narasi tersebut, pelanggaran ini menjadi titik balik sejarah. Ketika makhluk langit melampaui batasnya, keseimbangan kosmik terguncang. Dunia yang sebelumnya berjalan dalam keteraturan mulai memasuki fase kekacauan. Pelanggaran di tingkat atas memicu kerusakan di tingkat bawah. Kitab ini juga menekankan bahwa kejatuhan para pengawas bukan disebabkan oleh kekurangan kekuatan, melainkan oleh kehendak. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka sadar akan konsekuensinya. Namun godaan dianggap lebih berharga daripada ketaatan. Inilah gambaran kejatuhan yang sering diulang dalam berbagai tradisi, bahwa kehancuran besar selalu dimulai dari pilihan sadar. Dari perspektif kisah, para pengawas bukan sekadar makhluk jahat. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang pernah berada dekat dengan cahaya, namun memilih jalan lain. Inilah yang membuat kisah mereka begitu kuat dan menakutkan, bahwa kedekatan dengan kebenaran tidak menjamin keselamatan jika disertai kesombongan. Dalam Islam, gambaran ini dipandang dengan kehati-hatian tinggi. Al-Quran menegaskan bahwa malaikat tidak membangkang perintah Tuhan. Karena itu, kisah para pengawas dalam kitab Enok tidak diterima sebagai fakta teologisis, namun sebagai narasi simbolik. Ia tetap menyimpan pelajaran penting tentang bahaya melanggar batas yang telah ditetapkan Allah. Kisah ini juga mengajarkan bahwa pengawasan tanpa ketundukan akan berakhir pada kehancuran. Ketika makhluk yang seharusnya menjaga justru tergoda oleh dunia yang diawasi, maka kehancuran menjadi tak terelakkan. Pesan ini tidak hanya relevan bagi makhluk langit, tetapi juga bagi manusia yang diberi amanah. Dari keputusan para pengawas inilah, rangkaian peristiwa besar mulai bergerak. Pelanggaran pertama telah terjadi, dan dari pelanggaran itu akan lahir sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Dunia pun bersiap memasuki fase paling gelap dalam sejarah purbanya. Setelah keputusan besar itu dibuat, kisah kitab Enok menyebut dua nama yang menonjol di antara para pengawas. Mereka adalah Semihazah dan Azazal. Keduanya digambarkan sebagai tokoh sentral dalam pelanggaran terbesar yang pernah terjadi antara langit dan bumi, bukan karena kekuatan mereka paling besar, melainkan
karena peran mereka sebagai pemimpin dan penggerak. Semihazah disebut sebagai sosok yang paling takut akan konsekuensi. Ia sadar bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah pelanggaran besar. Namun justru karena ketakutan itulah, ia mengusulkan sebuah sumpah bersama. Jika semua terikat dalam satu perjanjian, maka tidak ada yang bisa mundur sendirian. Kejahatan itu pun tidak lagi menjadi dosa individu, melainkan kesalahan kolektif. Di sebuah tempat tinggi, para pengawas berkumpul dan mengucapkan sumpah tersebut. Mereka berjanji untuk turun ke bumi, mengambil perempuan dari kalangan manusia, dan menuruti keinginan terlarang mereka. Sumpah ini bukan sekadar simbol. Dalam narasi kitab Enok, sumpah tersebut mengikat mereka secara spiritual, menutup jalan kembali ke keadaan semula. Azazel memainkan peran yang berbeda, namun tidak kalah berbahaya. Jika Semihazah adalah pemimpin sumpah, Azazel adalah penyebar pengetahuan terlarang. Ia digambarkan mengajarkan manusia hal-hal yang belum pernah mereka ketahui sebelumnya. Bukan pengetahuan untuk membangun jiwa, melainkan pengetahuan yang memperkuat kekuasaan dan kekerasan. Kepada manusia, Azazel mengajarkan cara menempa senjata, pedang, dan perisai. Ia memperkenalkan seni peperangan, membuka jalan bagi pembunuhan terorganisir. Ia juga mengajarkan perhiasan, kosmetik, dan tipu daya, memupuk kesombongan, serta hasrat berlebihan. Dunia yang sebelumnya sederhana mulai berubah menjadi tempat penuh persaingan dan penindasan. Dalam kisah ini, pengetahuan tidak digambarkan sebagai cahaya murni. Ia adalah api. Api yang bisa menghangatkan, namun juga membakar. Ketika diberikan tanpa batas dan tanpa moral, pengetahuan justru menjadi alat kehancuran. Inilah salah satu pesan paling kuat dalam kitab Enok, bahwa tidak semua ilmu membawa keselamatan. Akibat dari ajaran ini, keseimbangan dunia mulai runtuh. Manusia tidak lagi hidup selaras. Kekerasan meningkat, darah tertumpah. Jeritan korban naik ke langit. Bumi digambarkan menangis, tidak sanggup lagi menahan kerusakan yang terjadi di permukaannya. Dalam gambaran simbolik ini, alam ikut menjadi saksi dan korban. Dalam perspektif Islam, kisah tentang malaikat yang mengajarkan kejahatan kepada manusia tidak diterima sebagai kebenaran akidah, namun sebagai kisah peringatan. Ia memiliki makna mendalam, bahwa sumber kehancuran seringkali bukan kekurangan ilmu, melainkan ilmu yang tidak dibingkai oleh iman dan akhlak. Perjanjian terlarang ini menjadi titik tanpa kembali. Setelah sumpah diucapkan dan pengetahuan terlarang disebarkan, dunia tidak lagi bisa kembali ke keadaan semula. Sebuah garis telah dilanggar, dan setiap pelanggaran besar selalu memanggil konsekuensi yang setara. Dari sinilah kisah bergerak menuju akibat yang lebih mengerikan. Pelanggaran para pengawas tidak berhenti pada sumpah dan ajaran. Dari penyatuan terlarang itu, lahirlah generasi baru yang membawa kehancuran ke tingkat yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dunia pun bersiap menghadapi makhluk yang tidak seharusnya pernah ada. Dari pelanggaran besar itu, lahirlah sesuatu yang tidak pernah direncanakan dalam tatanan penciptaan. Kitab Enok menyebut mereka sebagai Nephilim, makhluk-makhluk raksasa yang muncul dari penyatuan terlarang antara makhluk langit dan perempuan manusia. Mereka tidak digambarkan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai sosok yang tumbuh cepat, bertubuh besar, dan memiliki kekuatan yang melampaui generasi sebelumnya. Pada awal kemunculan mereka, Nephilim dipandang sebagai tanda kekuatan. Tubuh mereka menjulang, suara mereka menggetarkan, dan kehadiran mereka membuat manusia lain merasa kecil dan tak berdaya. Mereka bergerak dengan bebas, mengambil apa yang mereka inginkan, dan tidak mengenal batas. Dalam waktu singkat, keseimbangan sosial runtuh. Kitab Enok menggambarkan bahwa para raksasa ini membutuhkan makanan dalam jumlah besar. Mereka menghabiskan hasil bumi, merampas panen, dan menguras sumber daya. Ketika makanan tidak lagi cukup, mereka tidak berhenti. Mereka berbalik melawan manusia. Kekerasan menjadi hal biasa. Darah tertumpah tanpa rasa bersalah. Dunia yang sebelumnya telah terguncang, kini benar-benar jatuh ke dalam kekacauan. Manusia menjadi korban di tanahnya sendiri. Mereka tidak mampu melawan kekuatan para raksasa. Doa-doa pun dipanjatkan. Jeritan penderitaan naik ke langit, menembus lapisan-lapisan semesta. Dalam narasi kitab Enok, bumi digambarkan sebagai saksi yang menjerit, memohon keadilan atas apa yang terjadi di permukaannya. Kekacauan ini bukan hanya bersifat fisik, secara moral, dunia juga runtuh. Kekuasaan dipegang oleh yang paling kuat, bukan yang paling adil. Hukum tidak lagi bermakna. Kehidupan manusia
kehilangan nilai. Dalam kondisi seperti ini, kehancuran besar mulai terasa tak terhindarkan. Namun menariknya, di tengah kesombongan mereka, para Nephilim mulai dilanda ketakutan. Kitab Enok menceritakan bahwa mereka mengalami mimpi-mimpi mengerikan. Mimpi tentang kehancuran diri mereka sendiri. Mimpi tentang dunia yang tenggelam, langit yang berubah, dan akhir yang tidak bisa dihindari. Ketakutan itu membuat mereka mencari jawaban. Dalam kepanikan, para raksasa mendatangi Enok. Mereka meminta penafsiran atas mimpi-mimpi tersebut. Untuk pertama kalinya, makhluk yang selama ini menindas justru memohon kepada seorang manusia. Enok mendengarkan, namun jawabannya tidak memberi penghiburan. Ia menyampaikan bahwa mimpi itu adalah peringatan, sebuah tanda bahwa kehancuran telah ditetapkan. Enok menyeru mereka untuk bertobat. Namun peringatan itu datang terlambat. Kesombongan telah mengakar terlalu dalam. Tidak ada perubahan, tidak ada penyesalan yang sungguh-sungguh. Dalam kisah ini, kehancuran para Nephilim bukanlah hukuman mendadak, melainkan akibat dari pilihan yang terus diulang. Dari perspektif Islam, gambaran tentang Nephilim dipahami secara berbeda. Islam tidak mengaitkan raksasa dengan keturunan malaikat. Namun, konsep manusia bertubuh besar pada masa awal penciptaan dikenal dalam hadis. Nabi Adam disebut memiliki tinggi yang luar biasa. Generasi awal manusia pun digambarkan memiliki postur yang jauh lebih besar dibanding manusia modern. Dengan pemahaman ini, kisah raksasa bisa dibaca sebagai simbol kekuatan fisik tanpa kendali moral. Entah mereka digambarkan sebagai Nephilim atau manusia awal yang besar tubuhnya, pesan utamanya tetap sama. Kekuatan yang tidak disertai keadilan akan berakhir pada kehancuran. Kelahiran para raksasa menjadi puncak kekacauan dunia purba. Dari sinilah sejarah bergerak menuju pembersihan besar. Dunia yang telah rusak tidak lagi bisa diperbaiki dengan peringatan. Ia hanya bisa disucikan melalui kehancuran total. Dan kehancuran itu telah menunggu di depan mata. Ketika kekacauan di bumi mencapai puncaknya, Kitab Enok menggambarkan bahwa langit tidak lagi diam. Jeritan manusia, kerusakan alam, dan darah yang tertumpah tanpa keadilan disebut telah menembus lapisan-lapisan semesta. Pada titik inilah, narasi berpindah dari bumi menuju langit. Dari penderitaan menuju keputusan. Sebuah vonis ilahi akan dijatuhkan dan tidak ada jalan untuk menghindarinya. Dalam kisah tersebut, para malaikat agung digambarkan menyaksikan kehancuran yang terjadi. Mereka melihat bagaimana bumi yang awalnya diciptakan dengan keseimbangan kini berubah menjadi tempat yang penuh kekerasan. Mereka menyampaikan laporan tentang apa yang dilakukan para pengawas dan akibatnya terhadap umat manusia. Ini bukan sekadar pengaduan, melainkan kesaksian atas pelanggaran besar yang telah melampaui batas. Keputusan pun diambil. Hukuman tidak hanya ditujukan kepada para raksasa yang merusak bumi, tetapi juga kepada para pengawas yang memulai semua ini. Pelanggaran mereka dianggap terlalu berat untuk dibiarkan. Mereka bukan sekadar melakukan kesalahan pribadi, melainkan mengguncang tatanan kosmik yang telah ditetapkan. Enok kembali muncul sebagai perantara. Ia diperintahkan untuk menyampaikan keputusan tersebut kepada para pengawas. Dalam narasi ini, Enok tidak datang sebagai penolong. Ia datang sebagai penyampai vonis. Pesan yang ia bawa dingin dan tegas. Tidak ada ruang tawar-menawar, tidak ada keringanan. Para pengawas diberitahu bahwa mereka akan diikat dan dicampakkan ke dalam kegelapan. Mereka tidak akan kembali ke tempat asal mereka. Mereka akan menunggu hingga hari penghakiman besar, terkurung, terpisah dari cahaya yang pernah mereka kenal. Hukuman ini digambarkan sebagai akibat langsung dari kesombongan dan pembangkangan. Sementara itu, nasib para raksasa juga telah ditetapkan. Mereka tidak akan bertahan. Kehadiran mereka dianggap sebagai sumber kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Dunia harus dibersihkan dari pengaruh mereka. Dalam kisah ini, kehancuran para raksasa bukan sekadar kematian fisik, tetapi penghapusan total dari sejarah manusia. Narasi ini menekankan bahwa keadilan ilahi tidak bersifat impulsif. Hukuman datang setelah peringatan diabaikan, setelah kesempatan bertobat disia-siakan, dan setelah kerusakan mencapai titik tanpa kembali. Dalam hal ini, kehancuran bukanlah tindakan kejam, melainkan pemulihan keseimbangan. Dalam perspektif Islam, gambaran ini dipahami sebagai simbol. Islam menegaskan bahwa malaikat tidak durhaka dan tidak menerima hukuman seperti ini. Namun konsep keadilan Allah yang mutlak tetap sejalan. Tidak ada makhluk, setinggi apapun kedudukannya, yang kebal dari hukum Tuhan jika melanggar ketetapannya. Vonis langit dalam kisah ini juga mengajarkan bahwa kejahatan struktural
akan selalu berujung pada kehancuran. Ketika pelanggaran dilakukan secara kolektif dan dilembagakan, dampaknya jauh lebih besar dan hukuman pun lebih berat. Pesan ini melampaui konteks makhluk langit dan berlaku bagi manusia sepanjang zaman. Dengan dijatuhkannya vonis ini, dunia purba memasuki fase akhir. Para pengawas telah dihukum, para raksasa menunggu kehancuran, dan umat manusia berada di ambang peristiwa terbesar yang pernah mengubah wajah bumi. Air akan datang, dunia lama akan lenyap, dan dari kehancuran itu, sejarah manusia akan ditulis ulang dari awal. Setelah vonis langit dijatuhkan, kisah berlanjut ke bagian yang dikenal sebagai Kitab Para Giants. Disinilah sorotan sepenuhnya berpindah ke bumi, kepada makhluk-makhluk raksasa yang menjadi simbol puncak kerusakan dunia purba. Para raksasa ini tidak lagi digambarkan sebagai sosok perkasa tanpa celah. Mereka mulai menampakkan sisi rapuh yang selama ini tersembunyi di balik kekuatan. Dalam narasi ini, para raksasa mengalami perubahan besar. Kesombongan yang dulu menguasai mereka perlahan retak oleh ketakutan. Mereka dihantui mimpi-mimpi yang berulang, mimpi yang terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Dalam mimpi itu, mereka melihat kehancuran diri mereka sendiri. Pohon-pohon tumbang, tanah terbelah, air meluap tanpa kendali, dan dunia yang mereka kuasai lenyap dari hadapan mata. Mimpi-mimpi tersebut bukan sekadar bunga tidur. Kitab Para Giants menggambarkannya sebagai peringatan langsung dari langit. Namun, para raksasa tidak memahami maknanya. Mereka tahu sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi tidak tahu bagaimana cara menghindarinya. Untuk pertama kalinya, kekuatan fisik mereka tidak lagi berguna. Dalam kebingungan, para raksasa mencari seseorang yang bisa menafsirkan mimpi-mimpi itu. Pilihan mereka jatuh kepada Enoch, sosok manusia yang selama ini berdiri di antara langit dan bumi. Mereka mengutus perwakilan untuk mendatanginya, memohon penjelasan, dan berharap masih ada jalan keluar dari kehancuran yang membayangi. Enoch mendengarkan kisah mimpi mereka dengan penuh ketenangan. Namun jawabannya tidak membawa harapan. Ia menjelaskan bahwa mimpi itu adalah cerminan dari keputusan ilahi yang telah ditetapkan. Kehancuran yang mereka lihat bukan kemungkinan, melainkan kepastian. Dunia lama akan dibersihkan dari kekuatan yang melampaui batas. Dalam pesan Enoch, tersirat satu pelajaran penting. Kehancuran para raksasa bukan karena mereka besar dan kuat, melainkan karena mereka menggunakan kekuatan itu tanpa kendali dan tanpa keadilan. Mereka melahap apa yang bukan hak mereka, menindas yang lemah, dan menumpahkan darah tanpa penyesalan. Inilah yang membuat keberadaan mereka tidak lagi bisa ditoleransi. Menariknya, dalam Kitab Para Giants, para raksasa masih diberi kesempatan untuk memahami kesalahan mereka. Namun pemahaman tidak selalu berujung pada perubahan. Ketakutan tidak selalu melahirkan pertobatan. Dalam kisah ini, para raksasa mengetahui akhir mereka, tetapi tidak mampu melepaskan diri dari sifat yang telah membentuk mereka sejak awal. Dari sudut pandang Islam, kisah ini dapat dibaca sebagai gambaran simbolik tentang kaum yang diberi kekuatan luar biasa, namun lupa diri. Sejarah Islam sendiri mencatat banyak kaum besar yang dihancurkan bukan karena kelemahan, tetapi karena kesombongan dan kezaliman. Pola ini berulang dari masa ke masa. Kitab Para Giants menegaskan bahwa keadilan Tuhan tidak hanya menyasar individu, tetapi juga sistem yang rusak. Ketika sebuah kekuatan kolektif berdiri di atas penderitaan banyak pihak, maka kehancuran kolektif menjadi konsekuensinya. Tidak ada peradaban yang runtuh tanpa sebab. Selalu ada akumulasi kesalahan yang mendahuluinya. Episode ini menjadi jembatan penting menuju peristiwa terbesar berikutnya. Raksasa telah diperingatkan, langit telah menjatuhkan vonis, dunia berada di ambang pembersihan total. Dan dari semua pertanda itu, satu peristiwa besar akan segera datang. Peristiwa yang tidak hanya mengakhiri sebuah generasi, tetapi juga mengubah arah sejarah manusia untuk selamanya. Setelah mimpi-mimpi para raksasa diungkap dan vonis ilahi ditegaskan, dunia purba memasuki fase yang tidak bisa dihentikan. Kitab Enoch menggambarkan suasana bumi yang semakin gelap, seolah alam sendiri bersiap menyambut akhir dari satu zaman. Tanda-tanda kehancuran muncul perlahan, bukan sebagai kejutan mendadak, tetapi sebagai konsekuensi dari kerusakan yang telah berlangsung lama. Air menjadi simbol utama dalam pembersihan ini. Dalam penglihatan Enoch, air tidak sekadar turun dari langit, tetapi bangkit dari segala arah. Sungai meluap tanah memuntahkan air,
dan langit menurunkan hujan tanpa henti. Dunia yang sebelumnya dikuasai oleh kekuatan raksasa, kini kehilangan pijakan. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada benteng yang mampu menahan arus kehancuran. Banjir besar ini bukan sekadar bencana alam dalam kisah kitab Enok. Ia digambarkan sebagai tindakan pemulihan kosmik. Dunia yang telah tercemar oleh kekerasan, kesombongan, dan pelanggaran batas harus dikembalikan ke keadaan yang lebih murni. Air berperan sebagai alat pemisah antara yang akan lenyap dan yang akan diselamatkan. Dalam narasi ini, raksasa tidak memiliki tempat. Tubuh mereka yang besar dan kekuatan mereka yang dahulu menakutkan justru menjadi kelemahan. Mereka tidak mampu bertahan. Tidak ada teknologi, tidak ada siasat, dan tidak ada kekuatan yang bisa melawan keputusan langit. Kehancuran mereka digambarkan sebagai total, tanpa sisa, tanpa warisan. Kisah ini memiliki gema yang kuat dengan narasi banjir pada masa Nabi Nuh. Dalam tradisi Islam, Al-Quran menyebut banjir sebagai azab sekaligus rahmat. Azab bagi kaum yang membangkang, dan rahmat bagi mereka yang beriman dan diselamatkan. Dalam konteks ini, banjir bukan tindakan kejam, melainkan keadilan yang ditegakkan setelah peringatan berulang kali diabaikan. Yang menarik, baik dalam kitab Enok maupun dalam kisah Nabi Nuh, banjir tidak digambarkan sebagai hukuman yang tergesa-gesa. Ia datang setelah proses panjang, setelah nasihat, peringatan, dan kesempatan untuk berubah. Ini menegaskan satu prinsip penting, bahwa kehancuran besar selalu didahului oleh kelalaian yang besar pula. Dalam Islam, Allah Maha Kuasa untuk menghancurkan kaum manapun dengan cara apapun. Namun dipilihnya banjir sebagai bentuk azab mengandung hikmah mendalam. Air menghapus jejak kekerasan, menenggelamkan kesombongan, dan menyisakan ruang untuk awal yang baru. Dunia tidak dimusnahkan sepenuhnya, tetapi dibersihkan. Banjir besar menandai berakhirnya dunia lama, dunia yang dihuni oleh kekuatan yang tidak terkendali, dunia yang kehilangan arah moral. Dari air itulah sejarah manusia memasuki babak baru, babak yang lebih sempit dalam usia manusia, lebih terbatas dalam kekuatan fisik, namun memiliki peluang untuk tumbuh dalam kesadaran dan tanggung jawab. Bagi Nok, penglihatan tentang banjir ini bukan sekadar ramalan. Ia adalah peringatan lintas zaman, pesan bahwa ketika manusia atau makhluk apapun melampaui batas, kehancuran akan datang dengan cara yang tidak bisa ditawar. Namun di balik kehancuran, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Episode ini menjadi titik balik yang besar. Dunia lama telah berakhir. Raksasa telah lenyap, dan dari pembersihan itu, muncul satu pertanyaan besar yang akan kita bahas selanjutnya. Bagaimana Islam memandang semua kisah ini? Mana yang bisa diambil sebagai pelajaran dan mana yang harus ditinggalkan? Karena tidak semua kisah purba layak dijadikan keyakinan, tetapi banyak di antaranya layak dijadikan peringatan. Setelah menelusuri kisah kehancuran dunia purba dalam kitab Enok, muncul kebutuhan penting untuk menempatkan semua narasi ini dalam bingkai yang lebih jernih. Terutama bagi umat Islam, tidak semua kisah kuno bisa diterima begitu saja. Ada batas tegas antara wahyu yang terjaga dan cerita umat terdahulu yang perlu disikapi dengan kehati-hatian. Dalam Islam, malaikat memiliki kedudukan yang sangat jelas. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada perintah Allah. Tidak ada ruang bagi mereka untuk membangkang, menuruti hawa nafsu, atau melanggar hukum ilahi. Prinsip ini ditegaskan berulang kali dalam Al-Quran dan menjadi bagian mendasar dari akidah Islam. Karena itu, konsep malaikat jatuh atau malaikat pembangkang sebagaimana digambarkan dalam kitab Enok tidak diterima sebagai kebenaran teologisis. Islam tidak mengenal malaikat yang berbuat dosa. Ketika kitab Enok menggambarkan makhluk langit yang melanggar batas dan dihukum, kisah tersebut dipahami bukan sebagai fakta akidah, melainkan sebagai narasi simbolik atau bagian dari tradisi Israeliat. Dalam Islam, sumber utama kejahatan bukan berasal dari malaikat, melainkan dari iblis yang berasal dari golongan jin. Iblis memiliki kehendak bebas. Ia memilih untuk membangkang karena kesombongan. Dari sinilah kejahatan bermula. Perbedaan ini sangat penting, karena ia menjaga kejelasan antara makhluk yang selalu taat dan makhluk yang diberi pilihan. Meski demikian, Islam tidak menutup pintu untuk mengambil pelajaran moral dari kisah-kisah seperti kitab Enok. Kisah tersebut bisa dibaca sebagai peringatan tentang bahaya melampaui batas, tentang kesombongan, dan tentang konsekuensi dari kekuasaan
tanpa kendali. Pesan-pesan ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, meski kerangka ceritanya berbeda. Islam juga mengajarkan bahwa tidak semua cerita umat terdahulu harus dibenarkan atau disalahkan secara mutlak. Jika sebuah kisah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak pula didukung olehnya, maka sikap terbaik adalah diam dan mengambil hikmah secara selektif. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kehati-hatian. Dalam konteks ini, kisah raksasa, banjir besar, dan kehancuran dunia lama bisa dipahami sebagai gambaran tentang sunnatullah, bahwa ketika kezaliman merajalela dan peringatan diabaikan, kehancuran akan datang. Pola ini tidak terbatas pada satu zaman. Ia berulang dalam sejarah umat manusia, dalam berbagai bentuk dan peradaban. Menariknya, Islam juga mengenal konsep manusia awal yang memiliki fisik jauh lebih besar dibanding manusia modern. Hadis menyebut Nabi Adam diciptakan dengan tinggi yang sangat besar. Dari sini, gagasan tentang manusia purba bertubuh besar bukanlah hal asing. Namun Islam tidak mengaitkannya dengan keturunan malaikat, melainkan sebagai bagian dari kondisi awal penciptaan manusia. Dengan demikian, perbedaan utama antara Islam dan Kitab Nok terletak pada sumber kejahatan dan sifat makhluk langit. Islam menjaga kemurnian konsep malaikat, sementara Kitab Enoch menghadirkan narasi yang lebih mitologis dan simbolik. Perbedaan ini tidak membuat kisah Enoch sepenuhnya ditolak, tetapi ditempatkan pada posisi yang tepat. Dari perspektif Islam, kisah-kisah ini berfungsi sebagai cermin tentang apa yang terjadi ketika amanah disalahgunakan, ketika kekuatan melampaui moral, dan ketika peringatan ilahi diabaikan. Ia bukan dasar iman, tetapi bahan renungan. Dengan pemahaman ini, kita bisa melangkah ke penutup perjalanan. Setelah kehancuran besar dan perbedaan pandangan teologisis dijelaskan, kini saatnya menarik benang merah dari semua kisah ini. Apa pelajaran yang masih relevan bagi manusia hari ini? Dan mengapa kisah yang hampir dilupakan ini masih terus muncul kembali dalam berbagai bentuk dan zaman? Setelah seluruh rangkaian kisah dunia purba ini terurai, satu hal menjadi semakin jelas. Kitab Enoch, dengan segala kontroversi dan perbedaannya, bukan sekadar cerita tentang malaikat, raksasa, atau banjir besar. Ia adalah cermin besar yang memantulkan pola yang terus berulang dalam sejarah manusia. Pola tentang kekuatan, kesombongan, dan batas yang dilanggar. Dunia purba dalam kisah ini runtuh, bukan karena kekurangan ilmu, melainkan karena ilmu yang tidak dibingkai oleh ketaatan. Pengetahuan yang seharusnya menjaga keseimbangan justru digunakan untuk menindas. Kekuatan yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi alat kehancuran. Inilah benang merah yang menghubungkan kisah para pengawas, para raksasa, dan kehancuran besar yang mengakhiri satu zaman. Dalam perspektif Islam, pelajaran ini sangat selaras dengan prinsip dasar kehidupan. Allah tidak menghancurkan suatu kaum tanpa sebab. Kehancuran selalu datang setelah peringatan diabaikan, setelah kezaliman merajalela, dan setelah kesempatan untuk bertobat disia-siakan. Kisah kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan pola yang sama. Kekuatan tanpa iman selalu berujung pada kebinasaan. Kitab Enoch mungkin tidak dijadikan sumber akidah, namun ia tetap menyuarakan pesan universal bahwa tidak ada makhluk, sistem, atau peradaban yang kebal dari hukum keadilan Tuhan. Setinggi apapun posisi, sebesar apapun kekuatan, semuanya tunduk pada satu ketetapan. Ketika batas dilanggar, konsekuensi akan datang, cepat atau lambat. Kisah ini juga mengajarkan bahwa dunia tidak runtuh dalam satu malam. Kerusakan terjadi perlahan. Ia dimulai dari pembenaran kecil, pelanggaran kecil, dan kesombongan yang dianggap sepele. Namun ketika semua itu terakumulasi, kehancuran menjadi tak terelakkan. Inilah peringatan yang relevan untuk setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Manusia modern mungkin tidak menghadapi raksasa bertubuh besar, tetapi menghadapi kekuatan lain yang tak kalah dahsyat. Teknologi, kekuasaan, dan pengetahuan berkembang jauh melampaui kendali moral. Ketika semua itu tidak disertai tanggung jawab, kisah dunia purba seolah berbisik kembali, mengingatkan bahwa sejarah bisa berulang dalam bentuk yang berbeda. Islam mengajarkan keseimbangan. Ilmu harus berjalan bersama iman, kekuatan harus disertai keadilan, kebebasan harus dibingkai oleh tanggung jawab. Tanpa itu semua, manusia akan mengulangi kesalahan yang sama, meski dengan wajah yang berbeda. Maka, pelajaran terbesar dari kisah ini
bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam teks kuno. Pelajaran terbesarnya adalah tentang diri kita sendiri, tentang sejauh mana kita menjaga batas, tentang bagaimana kita menggunakan ilmu dan kekuatan yang telah diberikan, dan tentang apakah kita masih mendengar peringatan sebelum semuanya terlambat. Kisah yang hampir dilupakan ini bertahan bukan karena kebetulan. Ia muncul kembali karena manusia terus berada di persimpangan yang sama. Persimpangan antara ketaatan dan kesombongan, antara keseimbangan dan kehancuran. Dan selama persimpangan itu masih ada, kisah ini akan terus relevan. Dengan ini, perjalanan penelusuran kita sampai pada akhir dunia purba telah runtuh. Raksasa telah lenyap. Namun pesan yang ditinggalkan tetap hidup. Pesan bahwa keadilan Tuhan tidak pernah tertidur. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk ditegakkan.